بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bertahmid kepadanya karena untuk yang kedua kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan tema kita pada hari Ahad yang lalu tentang masalah ta'anni. Pada majelis yang lalu telah diuraikan tentang makna ta'anni, kemudian digandingkan dengan al-hilm. Kemudian kita membahas tentang ta'anni fil aqwal, ta'anni fil akhbar. Pembahasan yang lalu sesungguhnya masuk dalam pembahasan kita kali ini, sehingga apa yang telah diuraikan pada majelis yang lalu disertakan pada pembahasan kali ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini ialah at-ta'anni di masa fitnah. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ada satu poin yang juga terluputkan, yakni at-ta'anni fil af'al atau fil a'mal. Itu disinggung kemarin, cuman nggak terbahas. Sikap ta'anni di dalam beramal atau berbuat. Taib, at-ta'anni dalam perkara al-a'mal ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah melihat amalannya dari sisi syar'inya. Apakah itu merupakan amalun masyru'un syar'an, amal yang disyariatkan dalam syara', entah yang wajib atau yang sunnah atau minimalnya mubah, ataukah amal itu enggak ada syariatnya. Ini yang pertama. Termasuk ta'anni fil a'mal ialah memastikan amal itu syar'i. Kalau dia bukan syar'i, maka dua kemungkinan. Imma bisa jadi
itu merupakan amal bid'ah atau amal yang mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang enggak ada contoh padanya, maka dia tertolak. Langkah yang kedua adalah niatnya. Ketika dipastikan amalnya syar'i, sesuai dengan syarak, mungkin wajib, mungkin sunnah, atau minimal dia mubah, maka yang kedua niatnya. Untuk apa, untuk siapa engkau beramal? Dipastikan harus lillahi ta'ala. Beramalnya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beramalnya dengan niat at-taqarrub ilallah wa ta'abbud ilaih, bertaqarrub kepada Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas. Bukan karena manusia, dikhawatirkan terjatuh pada riya atau syirik bahkan akbar. Bukan pula karena tendensi pribadi atau tendensi duniawi. Ini juga akan merusak amal tadi. Dikarenakan adanya al-iradat wal maqasid li ghairillah. Adanya kehendak-kehendak, niatan-niatan, maksud-maksud, tujuan-tujuan, tendensi selain Allah Azza wa Jalla. Dua hal ini yang ma'ruf di kalangan kita dengan dua syarat diterimanya ibadah. Dikatakan ta'anni ketika amal itu sesuai dengan dua syaratnya. Dia syar'i sesuai dengan bimbingan sunnah, dan yang kedua dia ikhlas di dalam mengerjakan amal tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah i'tibarul masalih wal mafasid. Memperhatikan, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatannya, terutama terkait dengan amal-amal yang sunnah atau amal-amal yang mubah. Kalau amal yang wajib, mau tidak mau dikerjakan, dilakukan karena kewajiban agama. Tapi terkait dengan perkara sunnah, perkara yang mustahabbah, apalagi perkara yang mubah, maka ada poin yang ketiga, i'tibarul masalih wal mafasid. Maknanya adalah bisa jadi suatu amalan yang disunnahkan dalam Islam belum waktunya bisa dilakukan di sebuah tempat atau sebuah waktu. Sebab ketika dikerjakan akan memunculkan yang namanya fitnah, memunculkan yang namanya keributan, kesalahpahaman di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka kebanyakannya awam atau orang-orang yang memang menentang sunnah. Contohnya sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama seperti sholat menggunakan sandal. Contoh yang lain yang mereka sebutkan terkait dengan masalah mengeraskan bacaan basmalah atau melirihkannya pada salat jahriyah ketika sebagai imam. Itu harus mempertimbangkan masalih wal mafasid. Ada kaidah azimah disebutkan oleh para ulama kita. Mereka menyatakan minal mustahabbi tarkul mustahabbi li ajri ta'lif. Termasuk perkara yang mustahab yang dianjurkan, meninggalkan mustahab, meninggalkan perkara yang sunnah dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Mereka contohkan terkait dengan jahr bil basmalah, mengeraskan basmalah atau melirihkannya ketika sebagai imam di tengah-tengah masyarakat yang majmu'. Itu contoh disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa dan juga yang lainnya. Pertimbangan ini. Ketika amalnya syar'i, kemudian niatnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala lillah wa fillah,
dan kemaslahatannya besar, maka amalkan. Sehingga dalam beramal, dalam bertindak, dalam berbuat, tidak cukup dengan modal semangat, tetapi harus dengan ilmu, dengan hujjah. Termasuk ta'ani dalam beramal atau berbuat adalah, barakallahu fikum, amal-amal yang memang dianjurkan untuk dikerjakan dengan tenang, dimanakan dengan tumakninah wasakinah. Terkait dengan bab sholat misalkan dikerjakan dengan tumakninah, tidak boleh terburu-buru. Di sini dimasukkan dengan bab ta'ani fi shalah, tumakninah. Atau ketika sedang menuju ke masjid untuk berjamaah, bagi yang memungkinkan jamaah di kondisi yang seperti ini, maka datang ke masjid juga dengan sakinah wa waqar, dengan tenang, jangan terburu-buru untuk berjalan mengejar jamaah di masjid. As-sakinah wal waqar ketika menuju ke masjid untuk berjamaah termasuk at-ta'anni dalam bab ini, dikarenakan ada bimbingan syarak di mana kita harus tenang dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan sebuah amal. Nah, ini terkait dengan melengkapi pembahasannya sebelumnya, at-ta'anni fil a'mal. Taib, sekarang kita masuk pada pembahasan kita kali ini, at-ta'anni indal fitan atau ayyamal fitan. Sikap ta'anni, sikap at-ta'anni di masa-masa fitnah atau ketika terjadi sebuah fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah yang ammah, fitnah yang melanda semua kaum muslimin atau banyak kaum muslimin, atau dibahasakan dengan al-fitnatul kubra, fitnah besar. Sebab fitnah dalam bab ini dibagi dua oleh para ulama. Ada fitnatun ammah yang dibahas tadi, ada fitnatul khassah. Fitnah khusus itu yang menimpa pribadi seseorang, ya, terkait dengan anaknya, istrinya, tetangganya, harta bendanya. Itu bukan pembahasan kita. Yang dibahas al-ammah atau disebutkan dengan fitnatul kubra dan sughra. Fitnatul ammah, fitnah yang menimpa kebanyakan kaum muslimin atau semua kaum muslimin atau banyak pihak yang terlibat. Entah skala nasional, negara, atau bahkan mungkin internasional, atau sebuah komunitas yang besar, atau di sebuah tempat di kalangan kaum muslimin yang cukup besar. Fitnahnya itu umum, besar, melanda banyak pihak atau semua pihak. Nah, ketika kita hidup di masa fitnah seperti yang kita alami sekarang ini, kita ada di ayyamul fitan, di akhir-akhir zaman, atau memang terjadi sebuah fitnah, sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang besar, ya, yang melibatkan banyak kalangan, banyak pihak, bahkan mungkin melibatkan banyak masyarakat, bahkan negara, nasional atau bahkan internasional. Ketika muncul peristiwa ini atau kita ada di masa-masa yang seperti ini, di antara yang dianjurkan adalah ta'anni. Kita harus ta'anni indal fitan atau ayyamul fitan. Kita harus betul-betul tathabbut, tarayyuth, tarkul ajalah, harus betul-betul tathabbut, harus betul-betul bisa menahan diri, jangan terburu-buru, juga al-hilm, mencerna, memikirkan segala sesuatu dengan matang. Jangan mudah bertindak, jangan mudah bergerak, jangan mudah berstatement, jangan mudah untuk menyebarkan sesuatu. Ad-ta'anni indal fitan. Ikhwan fillah azakumullah. Ada beberapa poin penting yang ini dimasukkan oleh para ulama termasuk sikap ta'anni ahlus sunnah indal fitan atau ayyamul fitan. Ini juga dimasukkan dalam kaidah salafiyah indal fitan. Kaidah salaf, kaidah yang dipegang dan diamalkan salafun salih ketika ada fitnah atau pada ayyamul fitan.
Ini berlaku untuk semua fitnah dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini dan sampai nanti ila akhir zaman nanti. Di ayamul fitan atau fitnah apapun dari fitnatun ammah yang terjadi, ini kaidah-kaidah bakunya. Ya, di samping ta'ani fil aqwal, ta'ani fil akhbar, ta'ani fil af'al yang disebutkan tadi, ada penambahan berikutnya. Yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah indal fitan atau ayyamul fitan yarji'una ila ma amara Allahu bihi lirruju'i ilaihi indal fitan. Ahlus Sunnati wal Jamaah rujuk kembali kepada apa yang Allah perintahkan untuk kembali kepadanya di masa-masa fitnah. Bahasanya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu memiliki marja'iyah. Marja'iyah indal fitan atau ayyamul fitan. Tempat rujukan. Tempat kembali. Ya, di masa-masa fitnah atau ketika terjadi yang namanya fitnah. Dibahasakan dengan marja'iyah indal fitan. Ikhwana fillah azakumullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah di masa fitnah atau ketika muncul sebuah fitnah memiliki dua marja'iyah dengan nas. Yang pertama ialah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadihu wa sunnatuh. Ahlus Sunnah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59 pada petikan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bila kamu bersengketa, berselisih pada perkara apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama ahli tafsir sepakat kembali kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada Rasul, ialah kembali kepada beliau di masa hidupnya dan kembali kepada sunnahnya. Adapun setelah wafatnya beliau bakal kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Juga disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu arbah inda Ahmad wa Abi Dawud dan disahkan oleh Syaikhan Albani wal Wadi'i rahimahumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam petikan hadisnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di al-hadits. Barang siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terpilih sepeninggalku nanti. Al-hadits. Kembali pada sunnah dengan nas hadis ini. Barakallahu fikum. Juga ayat Al-Quran yang disebutkan di An-Nisa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan bila datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkannya, langsung menyebarkannya? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil simpat hukum dari mereka. Al-Allamatus Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya
ketika menjelaskan tentang ayat ini menyatakan wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyah. Pada nas ayat ini ada dalil untuk sebuah kaidah akhlak, kaidah adab. Wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur, yaitu bila terjadi sebuah pembahasan pada suatu perkara dari banyak perkara, yang bagi ayyuwalliya man huwa ahlun lidzalik, maka seyogyanya yang menanganinya, yang mengurusinya adalah orang yang punya keahlian dalam bab itu. Wa yuj'al ila ahlih, atau wa yaj'alu ila ahlih, dan dia menjadikan itu perkara pada ahlinya. Wa la yataqaddam baina yadayhi, dan jangan mendahuluinya. Fa innahu aqrabu ila shawabi wa ahra lis-salamati minal khata', sebab cara itu lebih mendekati kebenaran dan lebih layak untuk selamat dari kesalahan. Wa fihi an-nahyu 'anil 'ajalati wa at-tasarru'i li nashril umur min hini sama'iha. Juga padanya ada larangan dari sikap ajalah, tergesa-gesa, wa tasarru', terburu-buru untuk menyebarkan perkara itu ketika dia mendengarnya kali pertama. Wal amru bit ta'ammul qabla al-kalam an-nadhar fihi, juga padanya ada perintah untuk mencermati, untuk berfikir sebelum berbicara dan memikirkan kemaslahatannya. Hal huwa maslahatun fayuqdimu 'alal insan fayaqdumu 'alal insan, apakah itu perkara yang maslahat sehingga insan tadi maju untuk membicarakannya, amla fayahjum anhu, atau bukan kemaslahatan sehingga dia mundur daripadanya. Ini nusus asy-syar'iyyah yang menegaskan bahwa marja'iyah ahlus sunnah ketika fitan kembali kepada Rasulullah SAW, kembali kepada bimbingan beliau, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah terkait dengan masalah fitan. Dan ini yang mengetahuinya, yang bisa mencernanya, yang bisa menelaahnya ialah para ulama ahlul ilmi, orang-orang yang mutamakkinun fil ilmi, yang mapan keilmuannya. Tidak semua orang dimasukkan di sini. Pernyataan Sa'di rahimahullah sangat indah, kembali kepada ahlinya. Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah pernah menyatakan, disebutkan dalam buku beliau Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah di juz yang ke-6 halaman 106, beliau menyatakan kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha wan najati min syarriha illa bitafaqquhi fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaji salafil ummah minas sahabati radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum min a'immatil islam wa du'atil huda. Intaha kalamuhu rahimahullah. Yang artinya, kata beliau, semua ragam fitnah, ya, semua macam-macam fitnah, tidak ada jalan untuk lepas daripadanya, selamat dari kejahatannya, melainkan dengan tafakuh, dengan memahami kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan dengan cara mengenali manhaj salaful ummah dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan imam-imam kaum muslimin dan para da'i petunjuk. Alkitab was sunnah. Ini marja'i yang pertama. Dan yang bisa memahami sebuah peristiwa ini fitnah ataukah bukan dengan bimbingan Alkitab was sunnah adalah para ulama dan para du'atul huda. Bukan semua orang. Marja'iyah yang kedua ialah para ulama.
terutama yang kibar dari para ulama tadi, kibarul ulama. Nah, orang-orang yang punya keahlian dalam bidangnya. Dasarnya ayat di atas yang tadi saya bacakan dan juga tafsir Sa'di rahimahullah tentangnya. Juga dengan ayat yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlu dzikri, yakni ahlul ilmi, tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Barakah itu bersama dengan orang-orang besar kalian, para kibar kalian. Akabir di sini dimanakan al-kibar fil ilmi, yang besar keilmuannya. Juga masuk pada yang kibar fisid, yang besar ke usia, yang tua usianya, yang menggabungkan antara kedalaman ilmu dan kematangan usia. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari bukunya Shahihah nomor 1778. Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidul Qadir ketika menjelaskan riwayat di atas, beliau mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum al-mujarribina lil umur al-muhafidhina ala takthiril ujur fajalisuhum litaktadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadihim. Barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian yang sudah mujarab, berpengalaman dalam menyelesaikan banyak persoalan, orang-orang yang menjaga, yang muhafidhnya, yang menjaga niatnya untuk memperbanyak pahala. Maka fajalisuhum, inilah engkau atau kalian bermajlis dengan mereka supaya kamu bisa meneladani ra'yu mereka, pandangan-pandangan mereka, dan supaya kalian bisa mengambil petunjuk, mengambil hidayah dari bimbingan-bimbingan mereka. Naam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya As-Siyar membawakan sebuah riwayat bahwasanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, antum tahu siapa beliau, imam besar dari Khurasan pada masanya, pernah ditanya suatu permasalahan di samping imam besar dari Hijaz, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Faqala, maka berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, nuhina an natakallama inda akabirina. Kita dilarang untuk berbicara di sisi orang-orang besar kami. Kita dilarang untuk bicara di sisi orang-orang kibar kami. Ini pelajaran adab yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Sekelas beliau, di zaman sekarang tidak ada yang sekelas beliau, apalagi kita, wah jauh banget sudah. Sekelas beliau secara keilmuan, secara segala sesuatunya sudah. Ketika beliau ada di samping Sufyan bin Uyainah, ditanya sesuatu, nggak mau jawab, dilimpahkan kepada Ibnu Uyainah rahimahullah, dan beliau mengatakan dengan kata-kata yang penting untuk kita cermati sebagai sebuah adab. Nuhina an natakallama inda akabirina. Kita dilarang bicara di sisi orang-orang besar kami. Itu adab. Sehingga semuanya dikembalikan kepada ahlinya. Semua dikembalikan kepada ahlinya. Dikarenakan mereka lah yang mengerti seluk-beluk fitnah, mereka lah yang tahu ketika sebuah peristiwa yang muncul, kejadian yang terjadi, kehebohan yang sedang ramai, yang tahu para ulama.
yang tahu, orang-orang yang mutamakin fil ilm, yang mapan keilmuannya, ini fitnah, ini bukan. Sementara yang jahil, orang yang tidak mengerti ilmu, atau yang muta'alim, jahil tapi so'alim, tidak tahu ini fitnah atau bukan. Itu makna asar sebagian salaf, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Al-Hasan belum mengatakan, inna hadhil fitnata idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sesungguhnya fitnah ini ketika datang akan diketahui oleh semua alim, semua ulama tahu ini fitnah. Dan ketika fitnahnya pergi dan selesai, baru diketahui oleh semua orang yang jahil. Nah, ini barakallahu fikum kaidah azimah. Kaidah ini bukan kaidah baru yang baru dimunculkan saat ini. Sudah disampaikan berkali-kali, berulang-ulang dalam sekian banyak muhadharat, sekian banyak daurat, sekian banyak tausiat oleh du'atus sunnah, oleh para ulama sunnah. Di hampir semua peristiwa, di hampir semua fitnah, bahkan ketika ayamul fitan secara umum, disampaikan ini kaidah. Pada ayamul fitan, apalagi ketika muncul sebuah fitnah, sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang menghebohkan, itu ranahnya para ulama, itu ranahnya para du'atul huda, du'atus sunnah, itu ranahnya para mutamakinin fil ilm, orang-orang yang mapan keilmuannya, bukan ranahnya semua pihak, bukan ranahnya semua orang. Sehingga yang dinasihatkan oleh para ulama, para masyayikhuna, para tulabul ilmi, para mubtadi'un fil ilm, orang pemula dalam perkara ilmu, diam. Diminta la yakhudun fiha. Jangan berkecimpung di dalamnya. Jangan masuk padanya, bukan ranah kalian. Di antara asbab yang membuat banyak orang terpelanting dalam fitnah, masuk dalam kubangan fitnah menjadi maftun, atau dia sebagai fattan, ini sebabnya. Dia bukan ahlinya, dia bukan orangnya, dia bukan orang yang berkompeten dalam bidangnya, masuk padanya. Seolah-olah dia punya kebebasan dalam perkara seperti ini. Seolah-olah dia adalah orang yang berpengalaman dalam perkara seperti ini. Akhirnya jadi maftun, terfitnah, atau jadi tukang fitnah, fattan. Kadang dia nggak merasa. Naam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kaidahnya terkait dengan bab yang seperti ini. Dalam potongan hadis sangat panjang, beliau mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Ada yang mengatakan tunggu kebinasaannya, tunggu biasanya. Maka sikap ta'anni indal fitan, barakallahu fikum, atau pada ayamul fitan, barakallahu fikum, apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, apapun bentuknya yang itu fitnah umum, ya, yang menghebohkan banyak kalangan, itu semuanya diurus, diselesaikan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Kembalikan kepada para ulama-una, masyayikhuna. Kalau ranahnya orang Indonesia, ya kembalikan kepada para du'atus sunnah, para asatidhah al-ma'rufin. Kepada mereka urusannya. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala, ketika bimbingan kitab sunnah ini yang kita pegangi, tidak akan terjadi yang namanya kehebohan. Dibicarakan kalangan terbatas oleh para uqala, para hukama, para hulama, orang yang akil, orang yang hakim, orang yang halim.
dan memang berkompeten dalam bidangnya. Barakallahu fikum. Akan selesai semuanya itu. Dikarenakan itu adalah adab Islam. Itu adalah kaidah salafiyah dalam ayabul fitan atau ketika ada sebuah fitnah. Nah, ayat An-Nisa 83 yang saya bacakan di atas, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf, itu dipahami oleh para ahli tafsir sebagai sebuah teguran, sebagai bentuk ta'dib, pelajaran adab, teguran begitu dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin. Kenapa setiap kali datang kepada mereka perkara yang aman, perkara yang takut, kenapa mereka langsung menyebarkannya? Kenapa? Dan dikasih kaidah adabnya. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan pada ulil amri. Di sini ulil amri dimanakan dengan para ulama. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada ahlinya. Semuanya akan selesai. Semuanya akan berhenti, semuanya akan dicarikan solusi yang terbaik. Tapi manakala barakallahu fikum semua pihak merasa dirinya berkompeten, semua pihak merasa dirinya adalah orang yang ahli, merasa dirinya adalah orang yang punya hak untuk berbicara dan segala macamnya, semuanya tampil, semuanya bicara, semuanya berkecimpung, semuanya memosting, semuanya men-share, semuanya mengupload. Nah, tahu bahasa apa lagi di dunia maya itu? Hancur urusannya, rusak, ruwet akhirnya perkara yang ada itu. Orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya jadi serba repot. Mau bergerak susah, mau diam susah, mau bicara susah, mau diam juga susah. Mau berbicara ada pihak-pihak yang tukang goreng ini. Para fatan yang ada ini. Mau berdiam diri juga demikian. Serba repot. Dilematis akhirnya. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang bukan ahlinya ikut campur. Wallahul musta'an. Maka bukan termasuk ta'anni indal fitan atau ayamul fitan, menyebarkan semua yang didengar, menyebarkan semua berita yang didapatkan, langsung share. Itu bukan ta'anni. Apalagi di-share di kalangan umum, grup-grup umum. Tapi kalau di-share di kalangan orang yang khusus, yang dibahas kemarin majalis khassah, hadza labas untuk dibicarakan. Bukan termasuk ta'anni kemudian membicarakan semua yang terjadi. Apalagi membicarakan dengan membongkar segala sesuatunya dengan tanpa rahmah, dengan tanpa hikmah, dengan tanpa kelembutan. Yang di permukaan, yang di bawah permukaan, yang di balik permukaan, yang di bawah tanah, semua dibongkar. Itu bukan ta'anni. Ada ajalah, ada fatana. Tidak semuanya harus klarifikasi. Tidak semuanya harus tanggapi. Apalagi yang menanggapi bukan orang-orang berkompeten dalam bidangnya. Atau bukan ta'anni. Ini memunculkan fitnah yang lebih besar lagi. Menyalakan api-api fitnah. Barakallahu fikum. Juga bukan termasuk ta'anni, barakallahu fikum, menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya itu privasi atau ranah khusus para ulama atau para du'atus sunnah, dibicarakan di hadapan orang yang tidak berkompeten, disampaikan kepada orang yang bukan berkompeten, apalagi dikenal sebagai orang yang fatan, yang suka membuat fitnah atau yang suka menggoreng segala sesuatu menjadi sebuah fitnah. Itu bukan ta'anni. Itu menyalakan api fitnah. Sehingga barakallahu fikum, ini semuanya hendaknya kita resapi. Kita melangkah dengan ilmu, kita berucap dengan ilmu, kita berbuat dengan ilmu, kita menyebarkan khabar dengan ilmu. Barakallahu fikum. Semuanya harus dengan ilmu, harus dengan perhitungan yang masak, dengan ta'anni, dengan bimbingan Alkitab Sunnah, dan dengan bimbingan Al-Kibar. Nasihat untuk saya pribadi,
dan untuk para ikhwah sekalian yang mendengarkan muhadharah ini, barakallahu fikum. Nah, tahan diri dalam bab ini. Serahkan semuanya kepada yang ahlinya, serahkan semua kepada yang berkompeten dalam bidangnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. At-ta'anni indal fitan atau ayamul fitan. Poin-poin berikutnya apa yang sudah disampaikan pada majas yang lalu terkait dengan ta'anni indal kalam, ta'anni ketika berbicara, dan ta'anni ketika ta'anni fil akhbar, ta'anni dalam perkara berita atau menyebarkan sebuah berita. Disertakan di sini, itu semuanya sangat penting untuk ditekankan ketika ayabul fitan atau ketika indal fitan. Barakallahu fikum. Nah, di antara bentuk ta'anni ayamul fitan atau indal fitan, barakallahu fikum, ialah menegakkan prinsip al-munasahah, at-tanasuh bainal muslimin, at-tanasuh baina ahli sunnah khususan, menegakkan prinsip menasihati, saling menasihati di kalangan kaum muslimin, saling menasihati terutama di kalangan ahli sunnah wal jamaah, dikarenakan kita semua adalah manusia biasa, banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak alpanya, banyak cacatnya, banyak aibnya. Sehingga ditegakkan prinsip ini supaya masing-masing itu bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, membenahi diri untuk yang lebih baik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sabda yang ma'ruf dalam Sahih Muslim, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Naam, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitab sucinya, untuk penguasa dan untuk semua kaum muslimin. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu wa ardhah pernah berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Aku pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati semua kaum muslim. Masing-masing kita itu nasihun wa mansuh. Masing-masing kita sebagai nasih yang memberikan nasihat. Ketika kita punya kemampuan dan diminta oleh orang untuk menasihati, atau kita pandang penting untuk memberikan sebuah nasihat kepada orang lain, juga kita di posisi mansuh, siap dinasihati. Tidak ada seorang pun yang di atas nasihat, anti nasihat, tidak ada. Tidak ada itu. Itu al-ma'sum, hanya al-ma'sum yang memang sebagai nasih, bukan mansuh. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Alkitab wa Sunnah. Selain itu semua, siapapun kita orangnya, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun iman dan takwa kita, seluas apapun maklumat dan pengetahuan kita, kita sama dengan yang lain. Nasih wa mansuh. Bukan nasih wa mansuh loh ya, itu menghapus hukum nasih mansuh. Nasih wa mansuh. Kita menasihati dan juga siap menerima nasihat. Ingat, kita manusia biasa. Lemah, banyak cacat, banyak alpa, banyak kurang. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah athar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan itu merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Imam Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad, disebutkan al-mu'minu mir'atu akhihi idza wajada fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati ada keaiban, kekeliruan padanya, dia akan memperbaikinya. Semangat tanasuh ini sangat penting, barakallahu fikum, ditegakkan di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan ahlu sunnati wal jamaah.
Terutama tatkala kita mendapati ada saudara kita yang punya aib, saudara kita yang punya cacat, saudara kita yang punya kesalahan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nasihati mereka. An-nasihah itu dimaknakan oleh para ulama dengan makna iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Jadi yang kita sampaikan kebaikan-kebaikan, yang kita sampaikan ilmu, ujangan-ujangan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, dan kita ikhlas dalam menasihatinya untuk kebaikan saudara kita. Barakallahu fikum, bukan untuk menjatuhkannya atau yang niatan yang lainnya. Ketika mendapati saudara kita barangkali ada mukhalafah syar'iyyah padanya, atau mungkin ada sebuah fikrah munharifah, pemikiran yang menyimpang, atau yang lebih daripada itu, maka lebih ditekankan lagi untuk munasahah. Ketika memerlukan sebuah ilmu, maka yang tampil untuk munasahah at-tanasuh adalah yang berkompeten dalam bidangnya. Ahlul ilmi, du'atus sunnah, du'atul huda. Munasahah di antara mereka. Dan yang dianjurkan oleh para ulama dalam bab nasihat ialah sirran, menasihati dengan sembunyi-sembunyi. Pertemuan empat mata atau pertemuan majelis khusus di kalangan para uqala, para ulama, para hukam, para ulama ahlul hilmi wal hikmah wal aql wal din. Majelis khusus, orang yang berkompeten duduk di situ, ada munaqasha, ada munasahah, ukhawiyah dengan ukhuwah yang dijaga dan segala macamnya lillahi tabaraka wa taala untuk menghendaki kebaikan kepada pihak yang dianggap ada punya kesalahan padanya, tabadul hujjah, saling adu argumentasi dengan adab dan segala macamnya untuk mencapai ini yang hak ambil, yang batil tinggalkan, yang salah perbaiki diri, yang keliru bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang benar melanjutkan apa yang ada pada dirinya. Sirran, munasahah amamal mala' itu taqri'un wa taubih. Menasihati di depan halayak ramai itu bukan nasihat, itu adalah pelecehan dan menjatuhkan kehormatan. Itu tanda orangnya itu tidak ikhlas dalam menasihati. Tanda orang itu menginginkan jatuhnya kehormatan orang yang dinasihati. Menginginkan syainuhu, keburukannya, bukan zainuhu, bukan hiasan perbaikan bagi orang yang salah tadi. Sirran. Dikecualikan oleh para ulama kalau orang tadi memang mujahir, orang yang terang-terangan di dalam mengerjakan kemungkarannya atau mukhalafahnya atau yang lain-lainnya, terang-terangan mujaharah. Mujaharah dua makna. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis tentang masalah itu, dia mengerjakan sembunyi-sembunyi tapi dia ceritakan di keesokan hari. Atau yang kedua termasuk makna mujaharah adalah dia memang mengerjakannya terang-terangan di depan semua orang dengan tanpa teringaling-aling. Ada mujaharah, maka enggak ada riba bagi dirinya. Ini pengecualian saja. Umumnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan juga ya khonaftina azakumullah, perlu ta'anni dalam munasahah. Kita perlu sabar, kita perlu untuk jangan terburu-buru dalam menasihati. Terutama untuk saudara kita yang muslimin, terutama lagi untuk ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, terutama lagi ketika ada pada salah seorang da'i ahlu sunnati wal jamaah. Lebih ta'ani, harus lebih sabar, lebih sabar. Para masyaikhuna al-fudhala di zaman sekarang ini secara khusus barakallahu fikum adalah contoh untuk kita semua. Ya, mereka sabar dalam menasihati orang-orang yang diketahui memiliki mukhalafat syar'iyyah, bahkan inhirafat yang ada. Dan contoh yang begitu masyhur di kalangan salafiyin dan du'at salafiyin, Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau bersabar dalam menasihati seseorang sampai kemudian menjatuhkan vonis itu orang hizbi atau mubtadi' atau yang lainnya setelah sekian lama menasihati.
Abul Hasan al-Ma'ribi yang dari Mesir dengan di Ma'rib Yaman itu beliau sekian tahun lamanya memberikan munasahah, nasihat kepada dia sebelum yang lain tahu. Sebelum yang lain tahu. Ada yang mengatakan 6 tahun lamanya dengan Abul Hasan al-Ma'ribi itu. Ketika masa dia mencuat keluar, heboh dan segala macam, belum masih menasihati terus sampai akhirnya beliau menvonis dia hizbi, ikhwani. Juga dengan yang lainnya. Yang terakhir dengan bin Hadi, Fitnah Muhammad bin Hadi dan para musafiqah yang ada itu juga sabar beliau menasihati. Masya Allah, sabar. Sampai nggak mungkin lagi dipertahankan. Sudah selesai urusan dia. Harus sabar. Apalagi ketika hendak menuju sebuah keputusan vonis final, menghukumi orang sebagai mubtadi atau sebagai hizbi atau sebagai ikhwani atau sebagai haddadi atau sebagai musafiq atau semisalnya, itu harus lebih sabar lagi. Hujjah ditegakkan, munaqashah ilmiah dimunculkan. Lebih sabar. Barakallahu fikum. Apalagi untuk orang-orang yang memang ada ghabash di kepala dia, masih ada yang samar gitu, yang perlu dipecahkan, yang perlu diuraikan supaya dia lebih memahami. Dan dia orangnya khair, orangnya dekat dengan Ahlussunnah, dekat dengan Salafiyin, orangnya lembut, tidak menunjukkan penentangan, yang sabar. Yang kita inginkan itu bukan menghancurkan seseorang, bukan menjatuhkan kehormatan dia. Yang kita inginkan kebaikan untuk mereka semua. Taib. Apakah ada batasnya? Jawabannya ada batasnya. Batasnya adalah ketika orang yang dinasihati itu mujadil, mu'anid. Dia orang yang menentang, tidak mau menerima nasihat, dan dia mujadil. Di sini, ya sudah. Selesai batas kemampuan kita. Barakallahu fikum. Selebihnya, wallahu a'lam, mungkin jatuh vonis, itu haknya para ulama atau dikenal dengan keburukan-keburukan dia, sehingga dia diwaspadai dari keburukan tadi. Ada sebuah penjelasan dari Asy-Syaikh Al-'Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tabaraka wa ta'ala di dalam risalah dengan judul Jinayatut Tamayyu' 'ala al-Manhaj Salafi. Ini tanya jawab yang disampaikan kepada beliau di soal yang ke-7 di halaman yang ke-41. Soalnya adalah yumdi ba'dun nas as-sinin wasyuhur fi munasahati ahli al-ahzab kal-ikhwanil muslimin wa tabligh ma'a mujalahatihim wal hujjah li munasahatihim. Fa hal hadza kana 'ala amr salaf? Sebagian orang berlangsung sekian tahun, sekian bulan menasihati para hizbiyin, ikhwanul muslimin, jamaah tabligh, dan majelis dengan mereka dengan hujjah ingin menasihati mereka. Apakah ini padanya ada amal salaf? Al-jawab. Beliau menjawab, barakallahu fikum, ini kaidah azimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Jabiri tentang masalah al-munasahah. Ada muhim jiddan, babnya umum, tidak khusus hanya menasihati orang yang menyimpang. Al-jawab, kata beliau, al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai'in. Munasahah itu harus berhenti pada sesuatu, satu titik. Wa huwa imma qabulul mansuhi nasihatan nasihi wa ruju'uhu ilal haqqi wa sulukuhu sabilal mu'minin intihaji sunnah au al-inadu wal israr la budda an tantahiya ila syai'. Beliau mengatakan nasihat itu harus berhenti pada sebuah titik. Bisa jadi orang yang dinasihati menerima nasihatnya an-nasih, yang memberikan dia nasihat, atau dia rujuk kepada kebenaran, atau dia menempuh jalannya mukminin dan mahasunnah. Selesai, berhenti nasihat, dia sudah rujuk, sudah kembali pada al-haq, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Atau yang kedua, au al-inadu wal israr, atau dia inat menentang, wal israr bersikukuh pada kesalahan dia, pada penyimpangan dia, pada keaiban dia. Harus berhenti pada satu titik.
Beliau mengatakan setelah itu, wa hadzal amru la yastad'i at-tatwila abadan. Perkara ini tidak memerlukan berpanjang-panjang, berlama-lama waktunya, abadan kata beliau. Selamanya, enggak perlu panjang-panjang, enggak perlu lama-lama. Wa inma yadhharu fi jalasatin, itu semuanya kan nampak dalam beberapa majelis. Hadza fil ghalib, ini pada umumnya kata beliau. Qala wa innama law saghat tatwil fahuwa nadir fi haqqi unasin yadhharu minhumul lin wa yadhharu minhum syai' min taqarrub min al-qurb lakin alaihim ghabash. Sesungguhnya kata beliau, kalaupun boleh berlama-lama, berpanjang-panjang dalam perkara menasihati, itu jarang. Itu pun pada hak orang-orang yang nampak pada mereka kelembutan, nampak dari mereka mendekat kepada Ahlus Sunnah. Masih lembut, masih senang pada Ahlus Sunnah, dekat kepada Ahlus Sunnah. Tapi pada mereka ada ghabash, kerancuan dalam pemahamannya. Gitu. Ada yang menutupi pemahaman dia tadi. Beliau mengatakan fahaulai yahtajuna ila syai' min ta'ahud. Maka orang seperti inilah yang perlu untuk disabari, kita harus menjaga munasahah dengan dia sampai hilang ghabas tadi itu. Amma mujalasatu nasin al-jami'u ahlu ahwa au fi majlisin yaghlibu alai ahlu ahwa mujalasata bumazzajatin wa mukhalatatin ya'ni ala dawam falaysa fahadha laysa alai amru salaf fi ma'alimna hatta sa'ah. Adapun majelis dengan orang-orang yang semuanya ahlu bid'ah, atau di majelis yang umumnya ahlul ahwa, majelis mumazajah, percampuran, mukhalatah, bercampur baur dengan mereka, yakni terus-menerus, maka ini tidak ada padanya amal salaf sepengetahuan kami sampai detik ini. Fal amru fi tafsil barakallahu fikum. Maka perkara tentang tafsil barakallahu fikum. Nah, ada titiknya gitu, ada batasnya. Tergantung al-mansuh yang dinasihati. Kalau yang dinasihati Masya Allah, orang yang menerima nasihat, orang yang mudah menerima nasihat, orang yang mudah untuk introspeksi diri, Masya Allah mudah. Ketika dia masih memiliki ghabash, ada yang perlu dia tanyakan, sabar. Dengarkan dari dia apa yang mau sampaikan. Sampaikan munaqashah, sampaikan hujjah, terangkan semua yang ada pada diri sehingga dia betul-betul jelas gamblang. Menerima alhamdulillah. Tapi kalau sudah mu'anid, mujadil, tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan dari siapapun, orang yang mujadil, suka jidal, apalagi lebih daripada itu, siasi, ya, yang ini sudah angkat tangan, sudah harus mengibarkan bendera putih. Apa mau dikata, usaha kita ya terbatas. Ya sudah, orang seperti ini menjadi orang yang masyhur di kalangan kaum muslimin, ada orang yang sahibu syarrin, orang yang memang jelek, ya ditinggalkan orang seperti itu. Kata-kata ditinggalkan bukan berarti dia dikatakan hizbi, tergantung kondisinya masing-masing. Bagaimana proses terkait dengan orang tadi. Mungkin dia mubtadi, itu para ulama yang menentukan, atau semacam itu hizbi, atau dituduh ikhwani kayak, atau hadadi, atau musafik, atau apa, serahkan kepada para ulamanya. Kalau terkait dengan dia sebagai orang yang sayyi, orang yang buruk, orang yang jelek, itu ma'ruf di kalangan kita semua, dikatakan yang mujadil. Sudah, jauhi, tinggalkan, diwaspadai kejelekan dia, walaupun tidak sampai pada tingkat kita menghukumi dia sebagai orang yang menyimpang. Dikatakan bab ini bab yang lain lagi, bab tabdi, itu bab yang sangat berat, itu kembali kepada para ulama. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, at-ta'anni barakallahu fikum. Naam, harus ta'anni dalam segala hal, terutama pada ayamul fitan, terutama ketika indal fitan. Barakallahu fikum. Jamnya sudah jam 11 persis di rumah saya. Semoga apa yang disampaikan manfaat untuk saya pribadi. Terus terang, saya pribadi agak takut-takut juga, karena saya juga manusia biasa, saya juga banyak salah, juga banyak keliruan, juga banyak keaiban, banyak kekurangan, ada kekhawatiran menyampaikan tema ini. Sementara saya pribadi mungkin belum bisa mengamalkannya, atau mungkin saya malah menyalahinya.
khawatir seperti itu. Cuman ya karena ilmu disampaikan dan itu untuk muhasabah saya pribadi, semoga saya pribadi ke depan lebih baik, bisa lebih ta'ani, bisa lebih tatsabbut, tarayus, tidak terburu-buru dalam segala hal. Barakallahu fikum. Dan juga sebagai nasihat untuk antum sekalian supaya antum juga muhasabah, introspeksi pribadi, terutama di ayamul fitan atau indal fitan. Tolong ta'ani, jadilah orang yang miftah lil khair, kunci kebaikan, mighlaq lisyarr, yang menutup perkara kejelekan, dan jangan sebaliknya sebagai miftah lisyarr malah membuka kejahatan, menutup kebaikan. Dan jadikan ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita semua. Dan mohon dengan sangat ini semua jangan dijadikan sebagai bahan untuk fitnah atau untuk mengklaim atau menghakimi atau menghukumi pihak manapun. Ini adalah nasihat umum dari saya pribadi untuk antum sekalian, supaya masing-masing kita di ayamul fitan atau indal fitan itu lebih ta'ani, menjadi orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, menutup pintu kejelekan. Barakallahu fikum. Naam, dan serahkan semuanya kepada ahlinya, kepada du'atus sunnah, du'atul huda, kembalikan kepada para ulama sunnah. Insyaallah apapun fitnahnya semuanya akan selesai. Imma selesai semuanya kembali baik, atau selesai memang semakin jelas mana ahlul haq, mana ahlul batil. Ikuti ahlul haq dengan hujahnya, tinggalkan yang namanya ahlul batil dikarenakan kebatilan mereka. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini banyak pertanyaan diajukan ini, dikirim dari ikhwan-ikhwan Aceh Sumawe ini. Tapi nampaknya tidak semuanya bisa dijawab. Yang pertama, waktu yang terbatas. Yang kedua, saya nggak tahu jawabannya. Ilmu saya juga terbatas. Barakallahu fikum. Atau mungkin yang ketiga, nampaknya mungkin juga ada yang kurang pas disampaikan atau dijawab di makom seperti sekarang ini. Barakallahu fikum. Tayyib, ada yang bertanya, Afwan Ustaz, apakah tahdzir juga bagian dari nasihat? Jawabannya iya. Kalau dia niatnya lillahi tabaraka wa ta'ala, itu dimasukkan dalam an-nasihatu lillah, bukan ghibah. Bukan ghibah. Makanya perbedaannya sangat tipis sekali antara an-nasihatu wa ta'yir, menasihati ataukah dia merendahkan atau menghina. Itu tipis bedanya. Itu bedanya pada niatnya dan pada dhawabit syar'inya. Ketika dia punya tendensi pribadi, dia punya makar di balik itu semua, ada ta'yir, ada taubih, ada ghibah, dosa besar. Tapi ketika niatnya dia lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk kebaikan si fulan yang dinasihati atau yang tahdzir, atau dengan dhawabit syar'iyah, maka itu adalah nasihat. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla padanya. Nah, kapan dilakukan? Dilakukan ketika orang yang al-mansuh tadi itu pada poin yang kedua tadi, kan imma qabul wa imma inad, gitu. Ya, ketika dia menerima, ya jangan kamu tahdzir, ya alhamdulillah dia kemudian menerima nasihat, gitu. Jangan kemudian antum bongkar kesalahan dia setelah itu. Fulan itu begini, ternyata dia begini. Tapi dia sudah saya nasihat dia telah taubat, gitu. Ya enggak ada perlunya ya, itu namanya membongkar luka lama. Sudah antum sampaikan alhamdulillah sudah baik. Gimana dia? Alhamdulillah sudah baik. Dia sudah menerima nasihat dan nampak bagus keadaan dia setelah itu. Tapi kalau dia poin yang kedua tadi, ya mu'anid, mujadil. Nah, seperti ini yang masuk dalam ranah tahdzir. Cuma diingatkan, yang namanya tahdzir itu maknanya adalah tahdzirul muslimin minasyarr, memperingatkan muslimin dari sebuah kejelekan, kejahatan. Itu umum, entah terkait dengan bid'ah seseorang atau penyimpangan seseorang atau
keburukan akhlak seseorang atau buruknya muamalah seseorang atau terkait dengan kelemahan-kelemahan dia untuk bab khusus seperti bab nikah barangkali. Itu disampaikan. Itu maknanya secara umum. Sehingga ditegaskan oleh para ulama, tahdzir itu tidak mengharuskan atau melazimkan tabdi, menvonis orang lain mubtadi. Jangan salah paham. Ini yang tidak difahami oleh kebanyakan hizbiyin, terutama para mumayyi'in. Ketika Ahlussunnah membahas masalah tahdzir, langsung dipahami tabdi. Ada imma jahil wa imma dia apa sahibul hawa. Enggak, tahdzir itu umum bahasanya. Tabdi babnya khusus. Tidak semua yang ditahdzir dikatakan mubtadi atau hizbi. Ada kalanya terkait dengan sifatnya atau keburukan akhlaknya atau keburukan muamalah dan yang lain-lainnya. Antum baca penjelasan cukup panjang Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin dalam bab ini. Dalam bab ghibah, pada pembahasan ghibah ini diperbolehkan adalah at-tahdzir. Barakallahu fiik. Kita misalkan mendapati, enggak usah jauh-jauh ikhwah lah. Kita mendapati sebagian ikhwah kita dikenal ini orang paling nggak pernah beres urusan bisnis, gitu loh. Dikenal sudah ini orang babnya bisnis ini orang nggak beres sudah, nggak pernah berhasil, nggak pernah. Kadang juga dia kadang ada menipu ya, dan segala macamnya, ma'ruf lah. Ini bisa kita tahdzir dalam arti kita peringatkan para ikhwah, jangan sama dia kalau bisnis. Dia orangnya gini, nggak ada masalah. Dan jangan difahami, oh berarti dia mubtadi, dia seorang hizbi, ditahdzir sama Ustaz fulan. Oh enggak. Jangan salah paham. Bahkan dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bab pernikahan. Ketika ada orang punya anak putri mau dikhitbah sama salah seorang laki-laki. Kamu ditanya anak laki-laki itu, "Kaifa fulan?" Dia mau meminang putri saya. Apa antum tahu terkait dengan si fulan? Kalau antum tahu sesuatu tentang fulan yang terkait dengan pernikahan itu nanti sampaikan. Dan itu bukan ghibah, dan itu bukan tabdi. Sampaikan. Seperti ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Fatimah bintu Qais ketika selesai masa iddah. Dia mengatakan bahwasanya ada dua orang yang mengkhitbah aku ya Rasulullah. Satu Muawiyah, yang kedua Abu Sofwan, Abu Jaham. Maka beliau mengatakan apa adanya. Amma Muawiyah fasa'luku la mala lahu. Muawiyah orang yang fakir, tidak punya harta. Jangan sama dia. Amma Abu Jaham fala yadhul 'asu an atiqihi. Sementara Abu Jaham ini dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam riwayat yang lain Ibnu Nasa'i darrabun nisa. Dia suka pukul perempuan. Ada lagi memaknakan katsirus safar, dia banyak safarnya. Jangan sama dia. Angkihi Usama bin Zaid. Kamu nikahi Usama bin Zaid. Itu dimasukkan oleh Imam Nawawi termasuk bab tahdzir. Paham enggak? Jangan dimaknakan berarti dia mubtadi. Lah, jangan jadi haddadi dalam pemahaman ini. Jangan jadi musaffid dalam masalah ini. Tidak semua tahdzir itu tadi, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Jadi semoga difahami dengan baik. Barakallahu. Tapi kalau yang diantum maukan adalah tahdzir dengan makna tabdi, itu panjang pembahasannya. Itu ada munaqasyah, ada iqamatul hujjah dan segala panjang prosesnya. Dan untuk orang-orang yang setingkat, yang punya ilmu, yang punya pengaruh di tengah-tengah kaum muslimin, itu para ulama yang menilainya. Bukan sembarang orang yang mengatakan hadza mubtadi. Itu harus para ulama al-kibar yang menghukumi ini semuanya. Kecuali yang jelas gamblang, bid'ah yang ghalidhah, yang besar, yang berat, atau wadih, sufi, rafidhi, mu'tazili, jahmi, khariji, itu ma'ruf. Tapi perkara yang sama-sama itu harus para ulama besar yang menjatuhkan vonis sebagai seorang mubtadi atau hizbi atau semisalnya, dengan tahdzir dimanakan dengan tabdi tadi. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang tanya barangkali, Ustaz, bagaimana pendapat antum itu ada ceramahnya Ustaz fulan, kok kayaknya isinya medeni ya? Apa kita masukkan di channelnya Al-Bayyinah? Misal gitu. Waduh, ini jangan dulu. Ini kayaknya enggak tepat dimasukkan di channel Al-Bayyinah nih. Ini nanti
memunculkan fitnah gitu. Jangan dimanakan tahdzir. Wah, berarti Ustaz fulan adalah mentahdzir fulan. Berarti dia menganggap dia seorang yang menyimpang. La haula wala quwata illa billah. Enggak. Itu terkait mungkin dengan temanya barangkali atau terkait dengan sisi yang lainnya. Itu sebenarnya bukan namanya tahdzir. Itu namanya an-nasihah barakallahu. Ya namanya tahdzir, tapi bukan tabdi gitu loh. Bukan tabdi. Mohon dipahami dengan baik-baik. Ini pertanyaan itu sering disampaikan, ditanyakan terutama kepada anak setiap kali ada sebuah peristiwa. Dari mulai zaman bahula, zamannya dulu fitnahnya hajuri segala macam. Ini lagi yang tanyakan. Dijawab sekian kali, semoga dipahami barakallahu fikum. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Dan sebagai penutup saya mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang keceplosan dan segala macam dan tersinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan kita adalah memberikan faedah barakallahu fikum untuk i'tibar, untuk muhasabah untuk masing-masing kita barakallahu fikum. Tolong dipahami baik-baik dan jangan disalahpahami dan jangan dijadikan sebagai bahan untuk fitnah barakallahu fikum. Yang menjadikannya sebagai bahan fitnah maka dia adalah fattan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.